Indonesia unggul 2-0 atas Saudi lewat gol diciptakan oleh Marcelino Ferdinand. Sebuah perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Selalu ada yang pertama bagi Indonesia dan tentunya hari ini kita menyaksikan bagaimana malam yang indah. Bung Hadi, Ahai dan juga Bung Maruf beruntung sekali berada di stadion bersama dengan puluhan ribu penonton lainnya menyaksikan kemenangan pertama Indonesia atas Saudi Arabia sekaligus pertama di fase 3 ini. Ya, how sweet it is ya, betapa manisnya kemenangan ini. Dan untuk semua yang meragukan timnas Indonesia, yang meragukan Coach Sintayong, yang meragukan seluruh pemain Indonesia, apa itu diaspora, apa itu lokal, semuanya sama. Ini adalah bukti kemenangan yang hasilnya karena memang semua tidak mau menyerah, Bung Didan. Iya, siapa yang bilang itu, Bung? Nggak tahu juga saya siapa. Oke. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana gembira sekali para pemain Indonesia di sini dengan penuh tawa. Rangers juga ketawa di sana walaupun dia tidak diturunkan. Dan kita melihat skema yang diturunkan memang betul-betul sangat luar biasa juga di awal ya. Dan Anda tadi membahas bahwa ada keistimewaan dalam diri Lino yang akhirnya juga dia sangat percaya diri tampil dan akhirnya mencetak gol kedua dan gaya asiknya keluar ketika duduk di bangku putih. Iya, itu benar-benar epic ya pada saat gol kedua dia melakukan pose dengan sambil duduk. Iya. Dan itu jelas tidak melanggar, tidak dikenakan kartu kuning. Karena kalau kita berbicara dengan apa yang diperhatikan seluruh pemain Indonesia, timnas Indonesia, baik yang diturunkan sebagai pemain utama, sebagai pemain cadangan, bahkan juga yang tidak bisa bermain, semua hanya satu tujuannya, bagaimana caranya timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil kemenangan, poin ketiga yang sangat penting yang tentunya harusnya ini bisa mengantarkan Indonesia otomatis maju ke peringkat ketiga daripada grup C yang nanti mungkin kita akan lihat, Bung Didan. Ya, kita lihat bagaimana banyak pemain yang berguguran di sini dalam tanda kutip ya, mengalami cedera dan bahkan kita kehilangan Habner ya. Itu yang pasti yang sangat menyakitkan bagi Indonesia. Dan memang ada provokasi yang luar biasa yang dipimpin oleh Al-Bulaihi tadi oleh para pemain Arab Saudi. Tapi tentunya juga kita harapkan akan ada ya bisa dikatakan adaptasi nanti yang dilakukan oleh Indonesia. Iya betul, tentunya selain Justin Hubner kita juga kehilangan Orat Mangun, Bung Didan. Ya. Karena memang sebenarnya ada 7 pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning, tapi sempat kita juga bahas di awal, paling tidak fokus ke pertandingan ini karena ini pertandingan yang sangat penting, yang akhirnya ini matematikanya langsung menjadi complicated, langsung menjadi rumit. Karena apa? Karena akhirnya timnas Indonesia meraih tambahan 3 poin yang akhirnya mengantar kita di peringkat ketiga daripada grup C, Bung Didan. Iya, meskipun kita tahu Australia dan juga bagi Bahrain ya masih 5 pertandingan, sementara kita sudah 6 pertandingan, tapi kita lihat China juga dikalahkan oleh Jepang dengan skor 3-1 dan yang pasti kita lihat perbincangan Rizky Ridho ini bermain sangat sangat disiplin ya dan sangat luar biasa dan akhirnya membuat bagaimana kita bertahan dengan sangat baik. Dan ini Martin Paes yang akan kita lihat sesi interviewnya. I think it's an incredible boost, you know. We knew this was an incredible, important game. Then to get a clean sheet, get a win, I mean, that gets so much confidence for the rest of the competition. I think it's so close in our group. So China, Bahrain, important games here, and then we go to Australia and Japan. These fans deserve everything. So let's celebrate tonight. So how was your performance, your own performance? Well, you can talk about my performance. I won't like to talk about myself. I would like to talk about the team. But I'm very happy with that last-minute save on the crossbar. That's, I think, something you dream for at the end of the game. With 10 men, you don't want to give them a goal back. So, yeah, great to bounce back like this. And, yeah, we always stay resilient. Okay, thank you. Apa yang terjadi di malam hari ini, meskipun kita tahu bahwa nanti mereka akan menghadapi pertandingan-pertandingan penting di depan dan akan bertandang juga ke Australia dan juga Jepang, tapi tonight is tonight. Apa yang terjadi sekarang tentunya diharapkan menjadi sebuah momentum bagi Indonesia untuk meraih poin demi poin. Yang jelas ini adalah istilahnya moral victory ya. Kemenangan yang bisa mengangkat moral seluruh pemain Indonesia. Dan pastinya juga kita sangat mengapresiasi 2 gol yang terjadi. Kita tahu bahwa ada beberapa strategi yang diterapkan oleh pelatih ya. Kadang kita mempertanyakan kenapa kemarin tidak turun, kenapa turunnya sebentar. Tapi ya dalam hitung-hitungan kita harus maksimal memang di pertandingan ini ya. Ya betul. Karena pertandingan ini yang memungkinkan kita mendapatkan potensi poin penuh dan terjadi sekarang. Iya, dan kita bisa melihat tidak hanya setiap pemain itu menjalankan instruksi dengan sangat baik,
tidak ada benar-benar error. Kita dengar sebelumnya. Bung Ini Yuda. juga berkat semua tim. Kita bekerja sangat-sangat luar biasa hari ini. Kita deserve banget untuk mendapatkan kemenangan dan semua ini. Saya sangat terima kasih semua dari Indonesia. Terima kasih telah mendoakan kita dan selalu support kita. Terima kasih banyak. Apa yang menjadi kunci permainan malam hari ini? Kita mengevaluasi atas kekalahan melawan Jepang. Kita semuanya satu tekad, satu tujuan pada game hari ini. Kita akan mati-matian di lapangan untuk Indonesia. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, itu yang disampaikan oleh Lino ya, bagaimana akan mati-matian untuk Indonesia. Dan yang pastinya juga satu tekad, dan kita lihat juga Martin Pas tadi, Lino juga, dan Bang J. Iya. Itu tough ya, sangat kuat sekali ya. Betul Bung Yuda, lagi-lagi ya saya memakai istilah when their back is against the wall. Iya. Pada saat mereka memang dalam keadaan sulit, kita lihat di sini dan kita dengarkan bersama. menggetarkan hati yang diciptakan oleh Sarijah nih, atau yang bisa dikenal dengan Ibu Sud ya. Ini sangat luar biasa, menjadi sebuah momentum di mana berkumpul di tengah lapangan, mempersatukan visi misi, dan akhirnya juga menyanyikan lagu bersama. Ini ada kata-kata yang memang di bait keduanya. Jadi yang menarik adalah ketika walaupun banyak negeri yang kujalani yang masyhur pemain di kata orang, tapi tetap kalau kita tahu bahwa kampung dan rumahku ini di Indonesia. Ini sekaligus juga kita melihat bagaimana para pemain diaspora ini ya, meskipun melanglang buana di negeri orang, tapi mempunyai darah Indonesia. Dan mereka kembali di sini untuk melihat tanah air. Jangan pernah meragukan keinginan mereka untuk bisa berjuang untuk Indonesia. Ya, dan mari kita sama-sama mungkin mulai berhenti mengatakan antara lokal dengan diaspora ya Bung Didan. Yes. Karena ini jelas sebuah bukti bahwa siapapun yang sudah bisa mengenakan jersey daripada timnas Indonesia, tentunya ini akan menjadi. This feels amazing. This was a really important match for us. We had to win this, and we start really good with good energy in the beginning of the game, and then you see we have so much quality and so much power with the fans, and the atmosphere here in the stadium is amazing. So, what is the chemistry with other players that you have? We speak a lot with each other, and we believe really in each other. We help each other a lot, so the chemistry is really good in this team, and also with the coach and the players. We have time for fun, but when we have to play serious, we are serious. So I think it's really good. Yeah. So once again, thank you. Thank you. And congratulations. Thank you. Thank you. Good game. Good game.
Ya, atmosfer kembali yang menjadi sorotan tadi. Bagaimana ini kalau kita berbicara dengan GBK ya. Anda pernah menyaksikan pertandingan sini, saya juga sama dengan di fase 3 ini. Ini seperti arena gladiator, Bung Doni dan juga pemirsa ya. Jika Anda pernah merasakannya, tentunya Anda bisa melihat bagaimana merindingnya ketika ada Mexican Wave di sana. Terus melihat di Kurva Nord tadi ada beberapa parade dan kita lihat juga para penonton masuk dan